Kita akan mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul lagi, bertemu kembali dalam acara yang kita adakan di setiap Rabu malam, yaitu Sekolah Bisnis bersama Prof dan teman-teman, dan juga para peserta yang alhamdulillah masih banyak yang selalu istiqomah, dan juga ada peserta-peserta baru yang semoga bisa ikut memetik manfaatnya dari pertemuan kita. Namun sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa dulu ya. Semoga malam hari ini bisa dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesi ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, namun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya Rabbal. Baik, oke, sudah ada 24 orang pada malam hari ini yang mengikuti sesi sekolah bisnis pada malam hari ini. Kita akan membahas seputar usaha kuliner. Bagaimana sih memulai bisnis kuliner? Apa sih peluangnya di bisnis kuliner ini? Dimana kita tahu ya, bisnis kuliner ini entry barrier-nya ya banyak yang bisa ya, nggak terlalu sulit. Cuman kalau kita nggak menyikapinya dengan benar juga akan menjadi challenging gitu, karena banyak ternyata kuliner-kuliner yang mulai bermunculan di mana-mana. Terlebih lagi sekarang udah mau puasa gitu ya, orang pada berlomba-lomba nih buka satu minuman, wah sini buka gitu. Kalau kita nggak punya kelebihan atau yang menjadi nilai tambah di makanan kita, entah itu rasa atau harga atau lokasi gitu ya, itu akan jadi cukup challenging gitu. Nah, malam hari ini ada peluang lain terkait kuliner, di mana kita bisa melihat sisi lain gitu ya. Bagaimana kita mengemas kuliner ini agar jadi lebih menarik, kurang lebih seperti itu. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan tentang memulai bisnis kuliner dari Prof. Sampurrizal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap Prof? Siap, baik. Oh, kalau begitu tanpa berlama waktu lagi, siap. Waktu dan tempat saya persilakan Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti kita harap banyak teman-teman yang sudah ada pengalaman dengan bisnis kuliner ini akan berbagi pengalaman dan berdiskusi. Saya hanya sebagai pengantar, tidak terlalu panjang. Silakan slide berikutnya. Jadi ya sama dengan bisnis apapun, sudah tentu untuk memulai suatu bisnis kita harus mempunyai satu mindset bisnis, kemudian memahami tahapan-tahapan yang biasa kita kenal tentu adalah rumah makan. Jadi kalau kita mau bisnis kuliner, membuka rumah makan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Lokasi tadi, apakah banyak orang yang liwat di situ yang calon konsumen kita, lalu apakah tempatnya cukup makan untuk cukup nyaman untuk bisnis kuliner, jangan-jangan di tempat situ banyak orang membuang sampah, ya tentu orang nggak mau makan di situ.
Lalu di samping tempatnya, sewanya mesti dipikirkan, biaya listrik, air, parkir, kebanyakan mungkin parkir motor, tapi juga mungkin harus sedia parkir mobil, dapur, pegawai, tempat duduk, apa kita mau pakai AC atau tidak AC, apakah ada toilet, lalu biasanya kalau kita mulai dengan rumah makan, kita juga perlu sedia modal yang cukup besar. Dan masa operasional juga perlu dipertimbangkan, apakah akan buka tiap hari dari pagi sampai malam, ataukah ada hari libur. Slide berikut. Ya, banyak restoran-restoran yang dulu saya tahu pernah mengikuti, restoran kecil. Bakmi Gajah Mada ini di Jalan Gajah Mada, satu tempat kecil dulu. Kemudian sekarang kita tahu sudah beranak pinak, cabangnya banyak sekali. Kemudian restoran pagi sore, kebetulan saya masih kenal karena keluarga saya. Mulainya sebenarnya di Palembang, tapi kemudian ada di Jakarta, ada di Tangerang, ada di Surabaya, ada di Batam, dan sebagainya. Begitu juga sederhana. Nah, gado-gado Boplo ini juga dulu kecil sekali di Pasar Boplo. Tapi kemudian dia berkembang dan tidak hanya menjual gado-gado. Sebenarnya gado-gado Boplo itu sudah restoran. Mau pesan nasi goreng juga ada. Lalu ada bakso Malang, ada roti yang terkenal dulu Tan Ek Chuan. Kalau sekarang udah banyak sekali roti yang baru. Lalu es krim, ya, es krim Campina, es krim. Semuanya biasanya mulai dengan kecil-kecilan, tapi kemudian berkembang. Slide berikut. Nah, untuk sewa counter ini, kita menyewa ke layanan yang sudah ada. Misalnya kantin atau food court di mall. Nah, kita hanya mengambil salah satu counter saja. Dan biasanya ditentukan. Tidak bisa misalnya yang jualan, katakanlah mie ayam itu ada 10 gitu. Paling tinggi 1 atau 2. Sehingga tidak saling bersaing. Dan biasanya juga diatur. Kadang-kadang ada food court yang minumannya secara khusus. Jadi yang jual makanan nggak boleh minuman, tapi ada juga yang boleh. Kemudian harga, kalau kita di satu food court, sudah tentu harus ada kesepakatan, jangan terlalu jomplang, ada yang mahal sekali, ada yang kurang. Dan ada yang kasirnya sendiri-sendiri, ada yang kasirnya bersama. Nah, food court ini kalau di mall ya dia bisa buka tiap hari. Tapi kalau itu di kampus, di universitas, biasanya laku juga karena banyak mahasiswa, hari Sabtu Minggu akan libur. Bahkan kalau ada masa-masa libur mahasiswa, libur semester atau apa yang cukup panjang, 2 minggu, terpaksa ikut libur juga. Ini semua harus diperhatikan. Slide berikut. Nah, salah satu cara lain di samping penjualan online dan penjualan melalui rumah makan atau restoran ini adalah dengan cara gerobak. Dan gerobak ini bisa gerobak sepeda, bisa gerobak motor, bisa gerobak jalan kaki. Ya. Nah ini di sini kita mengantarkan produk kita ke konsumen. Entah itu di pemukiman, entah itu dekat terminal, dekat stasiun, atau dekat kantor, atau dekat kampus. Jadi nggak ada ongkir di situ. Lalu kita bisa menjual produk kita sendiri, tapi bisa juga menjual produk, katakanlah seperti Tan Ek Chuan itu punya di Jakarta sekitar 37 gerobak ya, yang tiap pagi berjualan roti. Jadi sebenarnya yang berjualan itu hanya menjualkan, bukan produk dia sendiri.
Tapi cukup banyak juga yang gerobak yang menjalankan itu adalah yang punya produk sendiri. Nah, untuk gerobak ini, terutama gerobak sepeda ini, sekarang kita sedang mengusahakan untuk memperbanyaknya, karena ini diharapkan bisa merubah wajah dari pedagang kuliner jalanan kita. Yang kita harapkan adalah wajah yang lebih bersih, lebih menarik, bukan hanya bersih gerobaknya, makanannya, tetapi juga penjualnya punya baju seragam, bersih, ya, sehingga orang yang memesan makanan itu tidak merasa khawatir. Nah, bahkan karena di sini dia berjalan, dia akan dilihat oleh banyak orang yang berbeda, bisa digunakan juga untuk iklan. Dan kalau mau dari pagi sampai malam, rasanya untuk satu penjual keliling itu akan capek sekali, sehingga barangkali perlu 2 shift. Nah, kalau Indomaret itu punya 30.000 unit yang ada di Indonesia, kalau kita pakai gerobak seperti ini untuk sebagai alternatif untuk usaha retail, terutama makanan, maka kalau kabupaten di Indonesia ada sekitar kota kabupaten 500, saya rasa 100.000 bisa ada. Nah, kalau sudah 100.000 gerobak itu dengan warna yang menarik, dengan penjual yang rapi, bahkan bisa menjelaskan atau mempromosikan produk, maka bisa dipakai untuk katakanlah promosi mie instan. Sekarang yang lagi gencar adalah mie oven yang baru keluar. Di televisi cukup banyak iklannya, itu miliaran rupiah. Tapi sebenarnya dia juga bisa mengiklan lewat gerobak-gerobak ini. Begitu juga es krim, roti, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi salah satu alternatif dari penjualan, karena akan ada beberapa kemudahan, baik untuk pembeli maupun penjual. Slide berikut. Nah, sudah tentu teknologi bisa kita gunakan, baik di rumah makan maupun di gerobak ini. Misalnya di gerobak ini, kalau dulu yang teriak-teriak adalah penjualnya, itu sebenarnya bisa diganti rekaman. Lalu kalau dulu orang nggak tahu kapan akan datang, sekarang kita bisa share screen. Dan bahkan kalau ada yang mau pesan, bisa pesan lewat WA. Jadi WA penjualnya bisa dipajang di situ, sehingga orang gampang untuk memesan atau bertanya. Jadi ada neon sign-nya, ada nada panggil, ada daftar menu dengan harga yang bisa menjual ke 10 tukang mie, entah itu restoran atau gerobak, dengan merek yang lain-lain. Dan itu bisa cukup laku, tergantung dari bagaimana masing-masing memasarkan. Slide berikut. Di samping itu biasanya kalau ada makanan tentu juga harus ada minuman. Kalau dulu kita makan di warteg, minumannya gratis. Kalau sekarang saya rasa sudah mulai dihitung, dan bukan hanya air putih atau air teh atau air teh manis, tapi sudah bermacam-macam minuman yang ada. Slide berikut. Dan itu juga bisa di gerobak. Slide berikut. Nah, ini gerobak berjalan ini dapat berupa motor, sepeda, mobil, dan keterbatasannya adalah volumenya yang tidak bisa sebesar restoran,
tetapi jangkauannya menjadi luas. Kalau restoran, setelah kita buka sepi, kita nggak bisa pindahin itu restoran. Jadi kita harus selesai dulu kontraknya baru bisa pindah. Tapi dengan gerobak ini bisa berpindah-pindah. Relatif modal lebih sedikit dan lokasi berpindah-pindah sehingga kemungkinan bagi pemula ini adalah salah satu cara untuk berbisnis kuliner. Slide berikut. Harapan konsumen tentu bersih, enak, sehat, dan terjangkau. Atau singkatannya BEST. Slide berikut. Kebersihan ini baik di rumah makan, baik di gerobak, ataupun semua harus diyakini oleh konsumen. Karena untuk makanan ini penting sekali. Slide berikut. Nah, saya rasa saya cukup sampai sekian. Nanti Hendar atau Wawan, ini banyak teman-teman yang punya pengalaman. Ada Agus yang cukup lama di stasiun Gambir yang cukup ramai dulu. Ada Hendar yang pernah di Bandung, pernah di tempat-tempat lain. Ada Uni yang di Depok. Nanti kita bisa berbagi bagaimana pengalaman memulai bisnis kuliner ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof buat pengantarnya nih. Gimana kita memulai atau lebih spesifiknya bisnis kuliner ya. Siapa dulu ya enaknya ya? Ladies first kali ya. Kita ngobrol dulu sama Uni Herna kali ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendar. Ya, gimana kabar Uni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Assalamualaikum Prof, Pak Rahim, semuanya. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya apa ya, mau sharing sedikit aja sih, Siap enggak ini karena berdasarkan pengalaman gitu kan. Kalau untuk kuliner di sini mungkin awalnya saya itu bisnisnya bukan kuliner, tapi travel, tiket online gitu kan. Jadi saya merambah ke kuliner ini karena saya memang hobinya masak. Coba tes awalan-awal itu saya hanya coba memperkenalkan masakan itu lewat teman-teman atau tetangga gitu kan. Ini awal-awal nih Mas Hendar. Jadi karena saya orang Padang, jadi yang saya ketengahkan itu masakan yang utamanya itu masakan Padang. Tapi insya Allah sih rata-rata istilahnya ini ya respon mereka baik semua gitu. Halo, Uni. Ini suaranya. Uni nggak kedengeran ya suaranya Uni atau di saya aja? Kedengaran nggak Mas Hendar? Nah, ini mulai baru kedengeran nih. Nah, ini kedengeran. Oh nih. sudah. Ya. Oh ya, ya, saya ulang ya. Ya, Jadi Uni. awalnya saya itu coba tester gitu membuat masakan yang ditawarkan kepada lingkungan sekitar yang sepergat lah, tetangga, terus kawan-kawan gitu kan. Terus pernah juga saya mencoba untuk membuka rumah makan itu di Ramayana tuh yang di Depok gitu ya. Itu responnya untuk pengunjung yang memang baru, yang istilahnya jarang-jarang ke mall makan masakan Padang, makan Padang di dalam mall gitu kan. Nah itu Masya Allah responnya bagus juga. Cuman karena mungkin banyak ya itu tadi saya bilang depresiasi harga ya. Mungkin itu saya
kalahnya di situ. Jadi buat pengalaman juga sih Mas Hendar gitu. Tapi saya nggak patah semangat gitu ya. Nah, setelah saya berapa bulan saya di sana itu sekitar 3 bulan kurang lebih ya 3 bulan lah ya. Sempat dibuka di rumah juga gitu kan istilahnya supaya ini menerima pesanan juga orderan gitu. Tapi dalam perkembangan waktu sekarang udah ada GoFood, udah ada GrabFood gitu kan. Saya coba-coba juga untuk buka online secara online gitu. Sampai sekarang sih Mas Endar, dan saya juga karena kan ini lagi produk UMKM nih. Jadi saya istilahnya mengikuti komunitas yang di Depok ini. Nah, itu saya sedang memproduksi rendang sama kentang keripik yang teri itu kayak Mustafa tapi irisannya kayak Citatos gitu Mas Hendar. Jadi udah beberapa kali produksi tapi masih sekitaran Depok sih gitu kan. Jadi sekarang lagi coba urus IPRT-nya gitu kan, lagi pengen ngurus surat yang berizinnya ya supaya bisa melebar lagi sih. Itu sih lagi ya proyek yang dikerjain. Itu aja sih Mas Hendar. Cukup. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni. Itu lama ya ngurus-ngurus gitu ya Uni ya? Alhamdulillah kalau sekarang itu pengurusan halal, sertifikasi HKI tentang label merek itu kemarin sempat bulan Januari itu gratis Mas untuk UMKM. Cuman kalau untuk rendang memang harus berbayar karena rendang itu tidak termasuk yang gratis untuk izinnya. Gitu. Jadi kalau rendang itu memang berbayar kecuali kalau yang produk-produk seperti kayak keripik gitu ya, keripik itu masih boleh untuk free untuk pengurusan perizinan tersebut. Itu sih Mas Kendar. Itu dari mana itu gratis Uni? Masika atau UMKM apa ya kira-kira gratis? Jadi di Depok ini kan memang sedang lagi giat-giatnya menumbuhkan 5.000 pengusaha baru khususnya para wanita ya, ibu-ibu gitu ya. Jadi memang tagline-nya gitu Depok untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang memang berbasis UMKM. Jadi memang dipermudah kerjasamanya dalam hal perizinan, terus mungkin dalam permodalan pun sudah ada sih nanti kalau nggak salah bulan Maret ini ada pelatihan untuk barista, ada pelatihan itu langsung dari Pemkab Depoknya ya mengadakan itu. Terus ada juga itu tentang tata boga gitu ya. Nah, macam-macam itu pelatihan teknik juga ada. Itu nanti makanya kenapa kita ada manfaatnya juga bergabung dalam komunitas-komunitas itu seenggaknya kita dapat info lah gitu yang bisa kita gunakan gitu loh. Apalagi kalau gratis Mas Hendar. Iya, Siapa betul, sih istilahnya kalau gratis kan orang berbondong-bondong ya istilahnya mumpung ada kesempatan ini kenapa nggak kita gunakan gitu. Itu sih Mas Hendar. Ya, betul. Mantap nih Depok ternyata ya. Oke. Terima kasih Uni. Ada yang mau bertanya terkait dengan kuliner yang sedang dijalanin Uni? Ada Mas Hendar mau nanya nih, Uni kalau mau mesen kemana itu? Itunya tuh kentang Mustafanya. Saya mau mesen nih. Oh, mesen ya. Kalau mesen biasanya saya itu kalau orderan sebenarnya sih tiap hari. Cuman karena terbatasnya dengan ini nih anak buahnya nggak bisa tiap hari. Bang Irfan justru bosnya harus tiap hari datang, nggak boleh absen gitu. Cuman kalau misalnya rendang tuh biasanya aku buka PO order, kadang-kadang itu hari Ahad sama hari Rabu tuh saya buka order untuk rendang apa aja, nggak hanya daging gitu. Sekarang saya lagi coba improvisasi untuk membuat rendang kering dari jamur. Nah itu kayaknya jamurnya jarum tiram, bumbunya ya bumbu rendang gitu. Jadi supaya belum ini sih belum dapet tes yang pas gitu, doain aja. Jadi banyak yang nanya gitu, rendang bisa selain Baru tahu tuh saya ada rendang jamur ini. Iya, rendang jamur tiram.
coba kan kalau tiram itu kan memang ini ya basah ya. Kalau udah ini harus keringnya gimana kita mesti pas gitu. Kayak rendang ini deh, rendang telur. Telur kan ada telur kering itu tuh ya kayak keripik. Nah, itu tuh tester untuk kriuknya itu saya lagi proses cari. Cuman kalau untuk kentang kering Mustafa yang Citatos, alhamdulillah ada beberapa masukan dari teman-teman dan saya juga saya sambil cari-cari ilmu juga supaya itu kerang kentang itu bisa bertahan karena ada tawaran untuk ini untuk pengadaan haji tahun ini ini istilahnya ada tawaran gitu ya, misalnya untuk rendang, terus beberapa produk-produk makanan kering yang bisa ditawarkan kepada para jemaah haji untuk dibawa untuk makan di sana gitu, buat stok lah gitu untuk makanan di sana nanti. Ini proyek sih ya, doain aja kalau mau doanya Prof semuanya. Doanya. Wih, mantap dong. Amin. Semoga tembus dah proyeknya nih. Amin. Amin. Terima kasih Uni. Itu harganya berapa Uni? Harganya rendangnya Uni, sekalian promosi Uni. Rendang sama kentang Mustafanya berapa harganya? Kalau rendang itu sekarang biasanya itu kan aku 1 kilo daging itu dengan rendang yang nggak terlalu kering itu biasanya 270-an. Sekarang karena banyak permintaan yang rendangnya sampai hitam, yang benar-benar kering, yang nggak istilahnya bisa awet, itu sekitar 300-an lah untuk 1 kilo. Terus kalau untuk kentang, rendang paru berapa Uni rendang paru? Rendang paru nggak terlalu ini sih karena aku jarang bikin nih Bang Ervan. Banyaknya orang mintanya banyaknya ya mereka tuh mintanya daging gitu, daging atau enggak ini ati sapi ya, kadang-kadang ada yang suka tuh juga minta rendang ati sapi, dari ati sapi kan ada tuh. Ada juga itu sekitar itu kalau rendangnya ati sapi yang kering yang itu biasanya tuh aku 240-an lah untuk 1 kilonya. Jadi emang saya itu sengaja memberikan lebih bumbunya itu. Kadang-kadang kan orang kalau makan itu makan rendang bumbunya tuh kalau dibanyakin tambah lebih seneng lagi gitu kan karena enak gitu. Itu rendangnya campur kentang kecil-kecil apa enggak tuh Uni? Untuk rendang saya nggak pakai itu Bang Irfan, nggak pakai kentang karena kalau kentang masalahnya itu untuk proses pengawetan agak sedikit ini ya cepat basi lah kalau pakai kentang. Jadi kalau maupun pakai kacang merah ya, kacang merah. Iya, Kacang merah kayak gitu. Bu Erna, dapurnya besar. Untuk dapur sebenarnya nggak terlalu besar sih Prof, kayak ukurannya 3x2 Prof. Nggak, maksudnya produksinya bisa ditingkatkan. Produksinya? Nah, sebenarnya jadi, untuk apa gimana Prof? Maksudnya apa Prof? Jadi sekarang kan Uni bikin lalu juga menjualnya ya. Iya. Tapi kalau ada orang lain yang mau menjual tapi dapurnya di Uni bisa. Nah, insya Allah bisa Prof. Kalau memang ada kerjasama seperti itu boleh juga. Ya karena sekarang banyak modalnya begitu. Tidak semua orang, bahkan rumah makan Padang, itu ada yang rendangnya dari satu tempat lain, dandanya dari satu tempat lain. Bisa Prof, insya Allah bisa. Sekarang itu malah teman ada yang ini kan, kemarin itu sempat ini Prof, di rumah itu kan memang di depannya aja itu dibuka kafe kecil-kecilan, bukan kafe yang sebenarnya yang biasa. Ada umumnya kafe hanya di depan garasi memanfaatkan ruangan yang ada gitu kan. Itu pun karena memang posisi mungkin karena tempat kali ya Prof, makanya tepatnya kan di luar dalam komplek nih. Jadi nggak terlalu kelihatan show up seperti yang di depan. Kalau depan kan memang kan rumah itu posisinya dekat alun-alun kota Depok, Prof. Jadi memang sekarang di depan alun-alun itu banyak orang-orang yang mempunyai rumahnya di depan itu tuh membuka bisnis. Entah itu ada salon, entah itu kuliner, entah itu mungkin
kayak semacam baju-baju branded gitu, ada sekarang. Jadi sepanjang jalan di depan komplek, saya kan di Jasmine, di sampingnya itu Ajalea itu sudah banyak sih, Prof. Itu sih sebenarnya masalah tempat aja sih. Cuma sekarang ya itu kadang kalau ini saya masukin ke GoFood, ke GrabFood gitu. Itu sih Prof untuk saat ini gitu. Yang saya untuk mensiasati ini ya, kalau menyewa tempat kan agak mahal ya Prof. Jadi saya untuk saat ini hanya di rumah saja, dan kadang mereka itu malah maunya menunya ganti deh, maksudnya bisa ganti-ganti enggak gitu. Maksudnya misalnya kayak rumah makan masakan harian gitu kan. Jadi saya bilang untuk saat ini belum, saya bilang saya khusus yang ada dulu yang di menu, saya bilang, karena kalau terlalu melebar sayap takutnya saya nggak sanggup untuk menyiapkannya, karena memang terbatas dengan tenaga yang saya kerja juga sih Prof. Oke, terima kasih. Sama Prof. Terima kasih Uni. Mungkin Mas Enda. nyambung lah Pak Irfan nih. Pak Irfan, silakan boleh Pak. Tadi udah mulai nanya-nanya, cerita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, untuk nyambung dengan tema ini ya, pilih mana nih, buka rumah makan atau gerobak dorong? Ya kalau berdasarkan pengalaman saya kan pernah gabung ke itu tuh, dia punya toko sendiri, terus pernah di food court. Kalau sekarang kan food court ada kayak cloud kitchen. Cloud kitchen itu rata-rata sekitar 3 jutaan sampai 4 juta tergantung tempat ya dan ukuran kalau cloud kitchen. Kalau untuk food court sekarang zamannya banyak food court sekarang itu sistemnya bagi hasil 20%. 20% dari penjualan, bukan dari untung ya, dari total penjualan. Ya, kalau cloud kitchen, kalau menurut saya kalau cloud kitchen ya berdasarkan pengalaman dan teman-teman yang punya cloud kitchen ya, kalau branded-nya belum bagus untuk nyewa pakai cloud kitchen itu sangat riskan. Kecuali kita maksudnya udah punya di GoFood branded-nya itu udah terkenal, itu lumayan pakai cloud kitchen. Karena banyak beberapa teman saya juga yang punya yang ikut-ikut cloud kitchen itu. Jadi dia buka cloud kitchen cuman branded-nya kurang, ada 2 teman saya yang satu branded-nya dia pertama justru buka di rumah dulu, main GoFood, GrabFood-nya udah bagus, baru dia buka di cloud kitchen di suatu tempat, itu jalan banget. Ada juga satu teman saya, ya modalnya lumayan gitu, makanannya juga enak, cuman karena namanya belum terkenal di GoFood dan GrabFood, dia nyewa cloud kitchen, itu penjualannya juga kurang. Ya, karena kan kalau cloud kitchen itu mengandalkan online ya, offline-nya jarang. Nah, untuk yang kalau di food court, bagi hasil 20%, itu jeleknya kalau food court-nya bagus, ya keuntungan kitanya terkuras sudah 20% ya. Ditambah kalau kita mau main GoFood atau GrabFood, itu bayangin aja kalau GrabFood kan dipotong juga 20% sama GoFood. Jadi kalau misalnya kita yang sistemnya bagi hasil, itu berarti kita kepotong hampir 40% ya dari ininya, dari penjualannya. Nah, kalau misalnya kita nyewa tempat, zaman sekarang nyewa tempat itu lumayan mahal ya. Contoh kalau kayak di daerah Palmera, Binus itu kurang lebih sekitar setahunnya 40 jutaan. Paling murah kalau di daerah Binus. Kalau udah keluar Binusnya dikit, 30 jutaan. Ukurannya kurang lebih sekitar 3 kali 4 lah. Nah, tadi kalau misalnya untuk nyewa tempat itu berarti kita harus main 2 ya. Main 2 itu traffic-nya kita lihat main
main online dan offline. Nah, itu pengaruhnya sih sebenarnya di kekuatan modal ya. Kalau modalnya kita pas-pasan, ya kalau saya saran mendingan tadi kita main buka di rumah dulu, buka online offline, namanya udah lumayan, baru mungkin kita bisa buka tempat ya. Nah kalau pakai gerobak itu ada plus minusnya juga kalau saya lihat. Plusnya satu, mobile. Kedua, harganya murah, modalnya ya. Nah cuman kalau misalnya kita pakai gerobak itu kita juga harus melihat apa yang mau kita jual ya kalau menurut saya ya. Jangan jual yang berbau-bau banyak airnya ya modelnya. Maksudnya ya kalau bakso kan jarang yang bakso pakai sepeda ya. Kalau model gerobak dorong mungkin oke. Nah keenakannya untuk pakai gerobak itu kita bisa kalau model kayak gerobak yang tadi seperti yang diterangkan Prof itu bisa macam-macam sih ya. Tergantung kita segmennya mau ngambil apa. Kalau kita mau segmennya makanan, setahu saya ya kalau makanan itu kalau di perkantoran kayak ada di dekat rumah saya itu di dinas kesehatan tuh jalan kesehatan. Kalau di jalan kesehatan itu tiap pagi jam 10 ada itu tuh warteg motor ya. Jadi kalau untuk pakai gerobak kalau saya lihat itu saya tanya-tanya kan saya sempat makan gitu. Bang, di sini penjualannya gimana? Penjualannya itu penjualannya bagus Pak, cuman kalau model begini kita harus mangkal Pak. Maksudnya gimana Bang? Ya kalau kita pindah-pindah terus orang kagak tahu nih kita mangkal pastinya jam berapa. Nah, jadi kalau melihat seperti itu saya pikir kalau pakai gerobak itu kita misalnya mau makanan berat berarti harus di perkantoran. Mungkin mereka juga bilang saya seminggu sampai 2 minggu pertama itu ya paling dikit Pak ininya lakunya. Cuman setelah orang pada kenal tuh lumayan Pak lakunya. Makanya saya juga nggak mau pindah-pindah tempat. Jadi saya tetapin tuh jam berapa saya di sini atau jam setelah pindah saya sekalian pulang gitu. Nah saya di tempat kedua jam berapa. Jadi ada waktu macam-macamnya. Jadi kalau untuk berdasarkan pengalaman saya ya, kalau saya kan main minuman juga, makanan juga. Kalau makanan untuk sekarang, ya alhamdulillah ya udah ada porsi-porsinya. Kalau tiap Kamis, udah ada kantor yang mesen ke saya sekitar 50-100 box buat kirim ke apartemennya dia atau ke yayasan. Kalau Jumat, kalau Jumat itu nasi Jumat. Kalau Sabtu Minggu tuh biasanya saya dagang nasi kuning sama ketupat tuh. Jadi udah ada patron-patronnya. Kalau Senin sampai Rabu itu biasanya pesenannya ya maunya customer lah. Jadi biasanya kan kadang saya kirim-kirim tuh WA, FB dan lain-lain. Nah biasanya suka nanya tuh, Pak bisa bikin apa aja? Terus saya tanya balik, mau pesennya apa? Nah sebisa mungkin memang sih kita punya spesialis ya, bisanya apa kita ya. Cuman diusahakan juga kita rajin belajar ya. Kayak saya nih suka juga belajar kan kadang suka lihat juga di TikTok, suka lihat juga di YouTube. Ya kalau belajar pertama saya sih sama orang tua saya karena orang tua saya kan dulu punya catering ya. Ya walaupun nggak pernah ikut mama saya masak, cuman karena dulu ngekos terpaksa tuh kalau makanan-makanan sisa-sisa di kosan biar enak diapain mau nggak mau dengan terpaksa harus masak gitu di kosan. Terus sendiri kalau anak kos ya kan uangnya kurang jadi harus kreatif lah kalau di kos ya. Alhamdulillah berkat kreatif itu jadi bisa masak ya dengan sendirinya. Jadi itu aja Mas Hendar kalau menurut saya. Jadi ada plus minusnya. Cuman kalau menurut saya kalau misalnya kita punya dananya di bawah 5 juta, saya lebih milih pakai yang gerobak. Kalau untuk toko yang tadi saya bilang, daripada pakai toko, mendingan tadi besarkan nama rumah dulu sendiri.
di rumah sendiri. Karena saya pernah tuh, rumahnya itu masuk gang, Mas Endar. Dia dagangnya pisang doang. Motor aja nggak masuk. Cuman GoFood-nya yang ngantri bisa ratusan, Mas Endar, cari. Motor aja nggak bisa masuk. Saya pas lagi lewat, ini motor parkiran banyak amat nih. Motor siapa sih? Saya tanya, Bang, ini motor parkiran apa? Pisang, Bang. Pisang. Di mana tukang pisangnya? Itu di dalam gang. Saya penasaran, saya turun. Saya beli. Oh iya, yang ngantri ada kali 20-30 Gojek sama Grab. Jualan pisang aja, pisang goreng apa? itu. Pisang apa? Goreng. Goreng tanduk. Begitu saya beli, saya tanya, Bu, sehari habis berapa pisang, Bu? Ya, kadang lebih 100 kilo lah, Mas. Masuk aja kita jalannya susah. Sehari 100 kilo, gitu. Ibu udah buka di mana, Bu? Enggak, di sini aja. Ntar rencana sih mau buka sih di toko, dia bilang. Soalnya sini susah, tukang Grab sama Gojeknya makin lama saya diomelin sama RT RW, parkirannya berantakan. Seperti itu, Mas Endar. Mantep ya. Pisang goreng di rumah doang bisa kayak gitu ya. Berarti, sore hari. ya. Ini produknya berarti itu kuat di produk berarti ya. Iya. Kuat di produk ya. Produknya harganya nggak mahal, Mas Endar. Satu ininya apa? Satu porsinya 10.000. Ya, satu porsinya berapa? 40? 10.000. Oh, 10. Iya, kalau saya lihat di Gojek, di Grab-nya itu sekitar 15.000 deh satu porsinya. Oke, menarik. Oke, terima kasih sharingnya Pak Ervan nih. Oke, selanjutnya satu lagi nih mau sharing Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam, Bang Endar. Waduh, ini dia nih. Kali kuliner kita. Bagaimana Bang Endar? Ya, Mas Agus, boleh dong sharing-sharing terkait dengan bisnis kuliner yang Mas Agus jalani nih. Yang relate juga sama kita. Untuk saat ini ya alhamdulillah sih Bang Endar, sedang-sedang saja. Masih 50% lah Bang Endar. Dari sebelum pandemi ya. Kalau untuk tadi yang dibilang Pak Irfan memang benar juga. Gerobak atau rumah makan ada plus minusnya juga. Benar seperti yang bilang Pak Irfan tadi, setuju saya. Untuk saat ini, modalnya harus rajin, ulet, mental lah Bang Endar untuk kalau mau dagang. Sudah itu aja lah. Iya. Pak Agus, produknya apa Pak? Ya. Produknya apa? Jualannya apa? Bang. Ya halo. Ya, Pak Endar coba ditanya Pak Agus jualannya apa, belum dijelasin tuh Pak. Oh iya. Mas Agus ceritain dulu dong. Nih Mas Agus nih jualan apa? Bakso apa? Untuk sekarang ini masih seperti biasa masakan Padang. Nah, siap Padang ya. Bang. Ya, saya bilang itu tadi berkurang 50% ya. Dari sebelum pandemi. Ya. Ini belum kembali ya. Belum. Pakai GoFood juga nggak? Pakai, tapi tidak seramai dulu kita GoFood. Paling cuma berapa persen. Oke. Apalagi ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ini ada beberapa orang yang sudah sharing terkait memulai bisnis kulinernya ya. Nih mungkin ada arahnya ke tadi ya,
yang besar dulu makanan atau ke gerobak. Nah, ini gimana nih sharingnya terkait dengan kita sambungin dengan ini menjelang Ramadan. Ini karena karena Ramadan ini bukan yang apa ya, gayanya tuh berubah, kulinernya tetap ada cuman gayanya berubah gitu, yang biasanya bisa jualan jadi nggak bisa, atau yang nggak pernah ada sebelumnya sangat bisa jualan di Ramadan gitu. Mungkin bisa disambungin sama itu ya, terkait pengalamannya seperti apa ya. Kalau waktu itu kan saya pribadi waktu kita buka counter di Gambir gitu ya, bulan Ramadan tuh cenderung nurun lah, karena si pagi ke siang kan nggak ada tuh, padahal waktu itu saya bukanya warung kopi gitu ya. Pas buka kira kita ngerubah ke makanan gorengan sama minuman. Cuman memang nggak sebanyak biasanya gitu. Nah, kalau pengalaman Pak Ervan, Mas Agus, sama Uni ini menjelang Ramadan ini gimana nih persiapannya? Kalau menurut saya, kalau emang mau usaha di gudang kuliner, bagi teman-teman sebaiknya di gerobak aja dulu lah. Bisa lebih hemat pengeluaran. Gede banget, Bun. Ya, di gerobak lebih murah daripada langsung buka counter ya, Mas Agus ya. Ya, benar Bang Hendar. Untuk saat jajan banyak di kaki lima sekarang, Bang Hendar. Iya, banyak. Kemarin banyak yang turun gunung malah ya. Waktu zamannya pandemi. Benar. Dari mal-mal ke pinggir-pinggir jalan ya. Oke. Hunting di online sertifikasi harga. Oke. Baik, ada lagi dari Pak Ervan. Bagaimana Pak Ervan? Pak Ervan lebih general ya, melihat situasi, permintaannya apa. Ini kayak segerin bakalan naik nih di mau Ramadan nih Pak Ervan ya. Jadi gini Mas Hendar, kalau menjelang Ramadan itu ya satu, kalau saya persiapannya, saya udah mulai promo nih dari sekarang nih, ya kan? Ya promo kopi susu saya dari 15.000 jual 9.000, karena saya ingin semua orang kenal dulu rasanya. Pak Ervan, kopi susunya namanya apa Pak Ervan? Mereknya? Kopi susu Mamut. Jelasin dong artinya tuh apa tuh? Kopi susu Mama Muda. Karena yang keren. Ini ini ya, anti mainstream ya Pak. Karena yang bantuin istri saya, jadi kan istri masih muda, Mama muda. Kalau udah tua, Mama tua. Nah, nanti minggu depan itu saya udah promo lagi cendol keraton itu. Saya buat nanti satu harga 9.000 juga. Nah, terus, saya juga dapat informasi dari teman-teman saya ya, yang buka GoFood sama GrabFood itu, sekarang modelnya mereka kalau yang belanjanya banyak, mereka nyaranin jangan pakai GoFood sama GrabFood. Kan kalau pakai GoFood sama GrabFood itu kan ada kenaikan harga 20% ya. Nah, jadi kalau untuk langganan mereka nyuruh WA aja Pak, nanti kita kirimnya pakai Grab. Contohnya kayak gini Mas Hendar, gampangnya ya. Kalau misalnya KFC, satu boxnya 35.000. Kalau jual pakai GoFood, itu satu boxnya bisa jadi 50.000. Kalau orang pesannya 10, kalau pakai GrabFood kan 500.000 ya. Kalau dia hanya pesannya lewat WA, terus dikirim pakai Gojek atau Grab, ongkos Gojeknya cuma 12.000. Jadi harganya normal plus 12.000, nggak kena potongan 20%, kelebihan 20% lagi. Itu sekarang hampir diterapin di semua
Naruh nomor WA-nya di mana Pak Irfan? Ini suaranya hilang nih. Apa saya yang ini ya? Warung-warung makan ya, McD dan lain-lain. Tetap deh. Tahu. Pak Irfan agak putus-putus nih. Ini menarik juga nih. Tadi jadi orang taruh di GrabFood tapi mesennya via WA gitu. Misalnya GoFood. Iya. Banyak. Suara. Sorry Pak Irfan, ke mute nih. Tadi ada suara motor. Ke mute Pak Irfan, maaf. Unmute lagi Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Nah, emang Pak Irfan yang di jalan. Iya. Saya lagi di jalan. Saya lagi ini. Saya kira dari mana ini suara motor, Pak Irfan. Jadi gimana tadi? Ya. Jadi saya dapat ini informasinya kayak gitu. Kalau yang misalnya kita mau belanja banyak, Pak jangan pakai GoFood atau GoFood, langsung aja pakai WA. Nanti saya kirim pakai Gojek, bilang gitu. Ya, saya pikir-pikir ilustrasinya bisa, Pak. Kalau misalnya ini 35, kalau mesennya pakai Grab, 50.000 tuh, Pak. Mesen 10, 100.000, ya kan? Kalau mesennya pakai WA, 35 kali 10, 350.000, ongkos kirim Gojek itu cuma 12.000, jadi 362.000. Jauh kan? Tapi harganya harga apa? Harga Gojek? Kenceng ya? Bukan, harga normal. Harga restoran, harga normal. Kalau harga Gojek kan harga restoran kos 20%. Iya. Maksudnya kalau WA harga Gojek plus 20% buat kita lagi. Iya. Itu bahkan level-level kayak Starbucks aja seperti itu sekarang. Jadi mereka semua udah tahu tuh. Kan kalau Starbucks lumayan mahal kan tuh. Jadi kebanyakan saya pengalamannya orang, Mas kok ngambilnya GoSend lah di sini? Tanya. Iya, pada masanya pakai GoSend sebenarnya nggak mau pakai Grab. Oh, jadi dia nggak GoFood lagi ya, pakainya GoSend ya. Jadi kayak ngambil barang ya. Iya. Terus bayarnya gimana? Ditarangin dulu. Transfer sekarang. Oh. Jadi restoran itu menyediakan sistem transfer. Makanya kadang kalau ngobrol bapak itu iya apa? Ya, menarik. Sekarang ini pakai GoSend. Gitu. Jadi kalau misalnya buat Ramadan nih, buat Ramadan misalkan mulai dari sekarang. Kalau teman-teman mau dagang Ramadan, kalau kenalannya dari sekarang, Ramadan tinggal udah tahu rasa, tinggal ketemu aja orang. Kayak gitu Pak Endang. Oke, menarik ya. Jadi berarti numpuk tuh kayaknya orderannya di mau buka banyak pada. Oke deh. Pakai GoSend ya. Oke, terima kasih nih infonya Pak Irfan nih. Ada lagi yang mau ngasih insight terkait dengan kuliner nih? Di kolom chat Pak, ada pertanyaan kayaknya Pak. Kolom chat Pak. Oh, saya belum lihat. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Wanti. Ya, Pak Hendar. Saya mau sedikit sharing soal usaha saya. Saya punya usaha di salah satu tempat di lokasinya di Manggarai. Awalnya sih meningkat ya pemasukannya ya. Lama-lama hampir setahun lebih tuh menurun karena dari lokasinya kurang strategis juga. Dan saya juga nggak daftarin GoFood. Tadinya awalnya saya mau coba daftarin karena ditolak terus dari GoFood dan GrabFood. Terus lama-lama akhirnya saya tutup, belum buka kembali karena ngelihat makin lama makin menurun pemasukan saya, jadi saya nggak seimbang sama pengeluaran gitu loh, pemasukan. Itu solusinya gimana ya? Apa karena tempatnya? Saya kan buka di jam 4 nih.
gerobakan, terus tutupnya jam 12, jam 1. Padahal menu makanan saya itu cukup lengkap ya, dan merakyat, seperti Apa itu? lele, dagangan saya, lele, ikan nila, ikan gurame, lalapannya jengkol, sayur asem, khas Sundaan Betawi gitu deh dagangan saya. Nah, itu gimana ya solusinya ya, kalau boleh ada pemasukan, minta itunya saran-sarannya. Oke, silakan Pak Irfan dulu nih kalau saran-saran kuliner nih Pak Irfan. Lebih teknis. Pak Irfan masih di jalan? Halo, kalau Iya. saran saya ya, ini kan makanannya berat ya, ada pecel lele, pecel ayam ya. Iya, tusukan, ikan-ikan asin, beraneka ragam asin ada 10 macam. Pertama buat promo bikin catering, Mbak. Satu. Gitu. Jadi Mbak kemarin tuh kayak player buat PA catering. Jadi Mbak nggak hanya mengandalkan pesanan yang sambil jalan ya, offline bahasa kasarnya ya. Jadi bisa Iya. pesanan by waktu. Kalau yang kedua, kalau ini makanan untuk utamanya apa ya, Mbak? Ayam, lele, ikan nila, ikan gurame, seperti tusukan, tahu tempe, seperti pecel ikan bawal. Bukanya cuma sore aja ya? Iya, sore. Nah, kalau menurut saya kalau bukanya sore, paginya Mbak di GoFood atau GrabFood, Mbak. Nah, kalau GoFood sama GrabFood itu nanti pas dimakan siang Mbak kasih promo dulu tuh. Jadi sore Mbak jualan offline, paginya online di rumah. Oke, itu dia sih. Kemarin saya udah sempat ngajuin, selalu gagal, ketolak terus. Makanya saya jadi gini, kalau sekarang ya ada cara, setahu saya sih GrabFood sama GoFood itu sekarang satu hari langsung jadi itu Mbak ya, tahu saya ya, kecuali Shopee Food tuh lama. Nah, cuman kalau Mbak mau cara cepat itu biasanya ada tuh di WA, di FB dan lain-lain itu bayar. Cuman bayarnya setelah jadi. Langsung aja. Gitu. Jadi ada dua itu. Jadi setelah jadi baru kita bayar. Setelah nama kita muncul di GrabFood baru bayar tuh kalau nggak salah 100.000 lah. Oh itu gitu ya. Iya. Kalau cuman biasanya itu setelah jadi baru bayar ya kita ya. Bukan ngintai duit dulu ya. Jadi nama kita, resto kita baru udah nongol di Gojek dan GoFood, baru kita bayar. Iya, oh gitu ya Pak. Ya baik. Jadi, masalahnya kan, saya nggak satu cabang aja, ada 2 cabang. Satu lagi di daerah Tanah Abang dekat Adimix. Itu baru buka, baru 2 bulan ke sini. Sama pengeluarannya besar, pemasukannya nggak sampai kayak pengeluaran saya. Jadi saya tutup tuh, baru 3 minggu saya buka, saya tutup di sana karena nggak ada orangnya, nggak ada pembelinya, peminatnya kurang. Tapi jalanannya ramai, itu pinggir jalan. Kenapa ramai? Ya kenapa Pak? Rumahnya di mana? Kalau rumah saya sih di daerah Manggarai. Rumah saya di daerah Manggarai Tebet. Cuman usaha saya. Iya. Kalau menurut saya kan Manggarai sama itu kan ramai. Tadi yang saya bilang tuh Mbak, mendingan paginya Mbak jualan online. Sama tadi seperti brosur WA tuh. Kalau saya lakuin kayak gitu tuh. Alhamdulillah tuh saya sekarang udah ada pesanan tetap ya. Kayak hari Kamis kirim kemana, hari Rabu kemana, Minggu udah ada yang mesen kemana. Walaupun nggak banyak ya, lumayan lah 50 box aja mah. Alhamdulillah. Gitu. Ya, itu udah alhamdulillah banget kalau dapat 50 box. Ya makanya tadi yang saya bilang, bahkan ada pecel ayam, pecel lele, sekarang tahu tempe itu makanan paling favorit Indonesia sebenarnya, Mbak. Ada tumis-tumisannya juga. Ya itu tambahannya lah hitungannya ya. Jadi tadi saran saya, Mbak bikin menu nih, kemarin di WA kayak ke keluarga, teman, sahabat, komunitas dan lain-lain di FB itu pasti ada pesanan juga. Saya banyak kok pesanan yang dapat dari yang kagak kenal, malah tiba-tiba WA, Pak bisa nggak ngantar ke sini.
pesannya minimal berapa? Kan saya bilang tulisannya catering minimal, kalau catering 10. Jadi mereka satu kantor mau pesan ini nggak, ini taruh ke saya gitu. Jadi kita juga nggak capek tempatnya. Apalagi kalau Mbak jualan tiap hari ya. Jadi kan tiap hari pasti udah ada barangnya ya. Nah itu lebih enak. Gitu. Saran saya sih gitu. Iya Pak, makasih ya sarannya. Iya. Udah sih itu aja Pak, makasih ya Pak. Ya. Pak Hendra. Sama Bang. Ya, oke. Kalau dari pelanggan sebelumnya mungkin bisa nanya-nanya terkait rasa, harga. Kalau dari Pak Rahim, mungkin ada mau ngasih masukan Pak Rahim terkait Ibu Wanti nih, case-nya. Iya Pak, boleh Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang makanan itu tuh apa ya, ada sangat spesifik ya. Siapa ini apa namanya yang menyukainya ya, dan waktunya. Jadi makanan itu kan ada waktunya, ada tempatnya, dan ada kelompok orangnya ya. Nah itu yang mesti memang kita harus belajar terus gitu ya. Dan memang harus mencoba terus gitu, dalam arti kata, oke, kalau di sini nggak bisa, barangkali mungkin apa ya, amati dulu ya. Siapa ini? Target kita udah jelas siapa, dan mereka berada di mana gitu. Jadi kayaknya memang tak bertanya-tanya dan mengamati gitu. Dan juga apa namanya, mungkin juga jangan terpaku kepada kalau satu itu apa namanya kurang laku gitu ya, kita bisa beralih ke yang lain gitu. Tapi kalau memang misalnya seperti tadi kan ikan-ikanan kayaknya ya, atau tradisional begitu ya. Iya, ikan-ikanan tradisional Pak. Nah, kalau tradisional itu tentunya siapa kira-kira pembelinya. Dan kalau bisa itu memang di tempat apa ya, yang memang kita apa ada uniknya, tetapi kelompok pembelinya itu ada begitu ya. Jadi misalnya, dan orang itu biasanya kapan itu kan untuk makan ya, untuk makan kan. Iya. Nah untuk makan berarti waktunya ya waktu makan siang dan makan malam kan. Nah mereka itu gimana? Kalau makan siang ketika mereka berhenti bekerja, kalau makan malam ketika mereka pulang dari bekerja barangkali ya. Nah itu kita apa namanya, di mana mereka tuh bisa disergap begitu. Disergap. Jadi itu ada di tempat ada di mana mereka membutuhkan gitu waktunya. Gitu. Jadi memang kayaknya mesti banyak nanya-nanya, mengamati begitu ya. Ya karena kita selalu berputar itu berputar pikiran kita dengan mengamati, dengan bertanya, dan seperti juga kalau kata Mas Hendar, pelanggan dulu tuh, atau kalau begitu sudah dia makan atau apa, kita tanyain, itu makan di tempat apa dia ambil? Makan di tempat, bisa juga dibungkus. Itu dia. Jadi ya memang barangkali di stasiun apa di mana gitu ya. Jadi tolong deh. Itu saya deretannya stasiun, pintu masuknya proyek PJKA, rumah makan saya. Gitu ya. Ya barangkali juga ya itu memang harus menarik, tapi juga barangkali saya nggak tahu nih apa kecenderungannya orang suka nggak kita, banyak nggak yang suka nggak kira-kira gitu. Awalnya rame Pak, sampai saya tuh kewalahan, sampai punya karyawan 3, terus saya niat buka cabang lagi dan akhirnya tercapai, saya buka cabang di daerah Tanah Abang, di Jati Baru. Tapi pas setelah saya buka di cabang kedua, malah hancur pemasukan saya, udah jadi oleng, nggak seimbang. Jadi pengeluaran saya banyak, nggak sampai 50%, cuma 30% yang saya dapat dari pemasukan. Oh ini ya, berarti sebetulnya mereka beralih atau mereka nggak ada lagi kan, atau ada saing baru barangkali gitu ya. Iya. Itu juga, ini mesti ditanyakan. Kalau saingan di dekat lokasi tempat saya yang di cabang 1 ini nggak ada Pak, cuman jaraknya jauh sekali dari tempat saya. Gitu. Jadi mungkin begini ya,
saya pernah juga apa namanya tanya-tanya gitu kepada orang buka restoran itu, dia tuh sampai bawa alat menghitung berapa orang yang lalu lalang gitu ya di sana itu, berapa yang Iya. makan dan makan apa aja mereka. Jadi memang kita perlu untuk betul-betul buka mata dan juga ada hitungan-hitungan juga. Oh ini sekian orang yang makan, apa yang mereka makan gitu. Diamat-amati saja gitu. Dan kalau sudah dapat satu aja orang, apa kurangnya, apa bagusnya gitu ya. Nah, jadi memang kita selalu berinteraksi dengan konsumen kita. Nah, itu memang sangat pengalaman juga ya, bahwa memang konsumen itu memang perlu sekali apa yang menyebabkan mereka, lebih-lebih kalian berulang ya. Kalau sudah 2 kali ya itu luar biasa. Tanyakan lagi apa yang menyebabkan mereka mau berulang. Dan kalau misalnya ada yang lihat mungkin ditandai ya, dulu dia makan di sini kan, sekarang kok lewat aja. Nah, itu barangkali bisa dianukan tanya ya bagaimana ya, kita memang harus selalu mendekati konsumen, bertanya dengan sopan lah begitu ya, sehingga kita selalu berkreasi gitu. Ya inilah memang saya tahu berat ini untuk karena modal kita sedikit, kemudian juga ya banyak harus dikerjakan, tapi begitulah kita memang harus selalu punya informasi dan diolah informasi itu, siapa, gimana, makanan kita gimana, sampai juga memang masalah tantangannya juga kan bagaimana mutunya konsisten kan, rasanya gimana kan, dan juga ingatlah bahwa makanan itu kan harus sesuai dibikinnya, itu dibikin di tempat atau disiapkan separuh atau separuh dimasak, bagaimana itu prosesnya? Separuh dimasak di rumah, dihidupkan di tempat. Jadi separuh-separuh, Pak. Ya, itu yang mesti Satu dipikir. lagi pertanyaan saya nih, Pak. Ya. Ada apakah ngaruh ada faktor dari karyawan? Karena waktu saya pegang sama suami saya itu pemasukannya luar biasa. Saya katakan tadi, semenjak saya kasih kepercayaan ke karyawan, itu 3 bulan dipegang sama karyawan, ya lama-lama nurun sampai akhirnya saya buat muter belanja lagi itu benar-benar nggak bisa. Apakah ngaruh dengan karyawan saya dari cara dia melayani konsumen dan cara dia gimana cara dia berbicara sama konsumen buat nanya apa ini menu-menunya. Kalau saya kan bawel ya Pak ya, orangnya bawel dan cekatan sama suami saya. Jadi kalau ada konsumen datang yang makan itu saya selalu nawarkan menu-menu saya gitu. Sedangkan karyawan saya kalau saya perhatikan tidak, biasa aja gitu. Apakah ngaruh di karyawan atau bagaimana tuh Pak kira-kira pendapat Bapak? Nah itu adalah yang disebut dengan kita sebetulnya bukan sekadar menjual makanan, tetapi menjual pengalaman makan gitu loh. Nah kalau Ibu itu kan dengan interaksi itu berarti pengalaman makannya itu menjadi menyenangkan, dia mendengar pertanyaan, dia diperhatikan gitu ya. Jadi pengalaman itu diantaranya interaksi kan. Iya. Sejak dia mulai melihat warung ataupun gerobak Ibu itu, di situ dia punya pengalaman, dan begitu dia disapa, begitu dia dilayani. Nah makanya memang karyawan itu perlu dia tuh dengan hati gitu ya. Jadi memang cocok-cocokan itu. Iya, jadi, betul Pak. Dan jadi makanya harus dimentori dulu, maksudnya dilatih dulu sampai dia kelihatan, dan dia tuh harus dengan hati melayaninya, sehingga bagaimanapun juga kalau orang itu sudah kena ya, dia akan kembali lagi, dia yakin, dia percaya kan. Nah memang saya kira itu berpengaruh itu. Jadi nanti kalau menentukan karyawan itu mesti dimagang dulu sebelum dilepas gitu ya. Udah saya bawelin Pak. Nih kayak gini nih cara ngelayanin kayak saya gitu. Saya kan orangnya interaktif kan sama pembeli kan. Kalau seandainya itu kurang sambal saya tawarin. Kalau seandainya mau minum apa yang tambahannya itu nggak saya suruh bayar. Udah nggak apa-apa Pak, Bu gitu. Jadi kalau seandainya dia mau tambahan sambal itu nggak saya kenakan biaya. Mau nambah tempe tahu pun nggak kenakan biaya gitu. Tapi pas semenjak dipegang sama karyawan saya 2, saya lepas itu kok dagangan saya habis.
habis total dagangan saya tapi uangnya nggak ada, dan itu juga saya bingung kadang-kadang gitu Pak, apa karena dari apa ya, kecurangan karyawan saya, permainan karyawan saya atau bagaimana, saya juga bingung. Soalnya kan saya jualannya banyak tuh menu-menunya Pak, kadang-kadang saya susah untuk berhitungnya gitu. Ada minum-minuman dingin juga saya jual, ada pepes tahu dan pepes yang lain, jadi banyak sekali menu saya. Kalau saya harus hitung satu persatu dagangan saya itu saya nggak bisa. Jadi udah pusing duluan, apalagi mereka pulang di pertengahan saya udah tidur. Jam 1:30 baru sampai rumah kan, berhitung. Jadi saya oleng baru bangun tidur itu kan, saya cuma dikasih setoran, ini uangnya Bu gitu. Ya udah saya gaji mereka kan, kebetulan mereka kan gajinya harian kan. Nah terus pas paginya saya hitung-hitung sama pengeluaran saya belanja, kok beda, jumlahnya nggak sampai 50% yang saya terima gitu, pendapatan gitu loh Pak. Oh, nah nampaknya ini masalah kendali. Nah mungkin sekarang ini sudah canggih Bu. Itu bisa dipasang apa namanya, CCTV, nggak gitu mahal kok CCTV itu. Tapi ini kan CCTV ya. jaraknya kan digerobakkan tuh, saya bingung kan kalau Bisa CCTV itu digerobak juga bisa, cuman ya memang agak mungkin kalau ada yang di bawah 1 juta kalau nggak salah ya. Itu bisa ditaruh di sana. Nah, nggak boleh aneh itu, asal terang sedikit itu bisa kelihatan. Oh. Bisa di apa namanya, di HP gitu bisa juga, dan lagi bisa direkam gitu ya. Yang itu memang terpaksa begitu. Saya kira ini masalah manajemen juga ya Bu ya, mengontrol orang kayak gitu. Dan trust itu mesti orang apa namanya memilih, barangkali ada Mas Hendar tahu tuh bagaimana memilih apa namanya karyawan yang bisa dipercaya ya Mas Hendar ya. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Itu makanya kalau Prof bilang saudara-saudara kita yang Cina itu walaupun dia punya toko gede, dia pasti selalu baik karyawannya banyak, dia pasti selalu hadir di tokonya gitu. Berarti jadi selain memang udah ada sistem setiap barangnya, tapi tetap dia nongkrong gitu. Penting sih. Kalau belum bisa saking percaya sama karyawan, dan saya juga udah lelah kan di rumah. Nggak boleh. Nggak ada Bu kata percaya banget sama karyawan tuh, nggak boleh Bu dalam dunia usaha Bu. Kalau kita mengkendorkan, kita percaya banget 100%, kita sama aja nyuruh dia maling. Yang tadinya baik pun akhirnya jadi nggak baik. Nggak boleh Bu. Iya. Nggak boleh. Jadi itu sebenarnya nggak boleh. Yang tadinya baik pun kalau kita 100%-in itu malah jadi nggak baik. Jadi jangan. Oke, terima kasih Bu Anti buat sharingnya nih. Semoga bisa mulai merintis lagi dan bisa belajar dari kesalahan. Padahal Ibu sendiri berdua kan bisa maju kan, mantap. Jadi saya rasa cukup mulai dulu dari Ibu dan suami. Oke, terima kasih Bu Anti. Wah, di chat tadi ada yang nanya nggak ya, lebih hemat Bu Sundari kisah. Oh ini bisa dibaca juga nih Bu Anti nih, banyak yang ngasih komen juga terkait dengan usaha Bu Anti di chat. Oke, sudah 9:30 nggak terasa nih. Terima kasih buat share-nya para sharer, para pejuang kuliner. Mungkin dari Pak Rahim, dari awal sampai sekarang ada intisari atau insight yang mau kita disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang mau mulai nih dalam dunia kuliner ini. Saya cuma hanya mengingatkan manajemen itu kan ada planning, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan ya, dan ada lagi merevise gitu ya. Jadi itu memang bagaimanapun juga itu harus ada dalam seenggak-enggaknya ada mental note namanya. Itu disiplin itu harus ada gitu.
seperti kasus Ibu Wanti itu tadi kayaknya kendalinya kurang dan juga reviewnya juga kurang gitu ya. Nah itu mesti ada, selalu ada di dalam diri kita. Memang bisa dituliskan dan juga memang sekarang ini sebenarnya sudah ada alat-alatnya kan. Jadi gunakanlah yang sekarang ini jadi digital, ada WA kita ataupun apa. Jadi mencatat itu perlu dan berpikir itu perlu. Jadi perencanaan, selalu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan juga review setiap hari itu siklus itu harus ada setiap detik, setiap hari gitu ya. Satu detik aja tidak bisa, seperti kasus Bu Wanti itu kayaknya kendalinya kurang kan. Ya, itu bisa jadi itu satu siklus yang harus ada setiap hari. Itu aja barangkali. Jadi memang detail, bisnis itu detail. Malah ya ada mengatakan I live and ya itu enggak, di Islam nggak boleh begitu ya. I live and die for my business. Enggak boleh begitu kan. Nah, kita memang berusaha di dunia ini untuk memang seolah-olah akan hidup selamanya, tapi di akhirat juga kita jadi harus seimbang sebenarnya. Tapi memang bisnis itu kita harus syumul, harus total begitu. Tentunya niatnya adalah mencari rezeki dan juga membahagiakan orang lain gitu ya. Ya kan orang yang bermanfaat, yang berbahagia itu, yang bermanfaat itu kan bermanfaat bagi orang lain kan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim. Baik, terima kasih Pak Rahim. Dari Prof, sebelum saya close malam hari ini, ada yang mau disampaikan Cukup. kembali? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak para sharer pada malam hari ini, Pak Rahim juga. Terima kasih yang sudah merespon dan bertanya juga. Semoga usahanya tadi Bu Wanti dan teman-teman yang terus sedang berjuang dalam merintis usaha kuliner ini bisa semakin maju. Sama-sama kita belajar, sharing aja. Kalau memang ada kendala, ada grup sekolah bisnis, bisa ditanya tentang usaha apa aja yang lagi dijalani. Nanti bisa juga yang sudah berpengalaman, insya Allah bantu jawab di sana gitu ya. Mungkin sekian saja untuk sekolah bisnis pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini kita dapatkan. Semoga menjadi berkah dan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di sisi Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof dan Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi insyaallah Rabu minggu depan dengan topik insya Allah yang jauh lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.